Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan mata kuliah WR2 ya. Beberapa waktu lalu atau video sebelumnya adik-adik sudah memperhatikan tentang atau menyimak tentang RPS ya. Kali ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Jadi sebelum kita memulai proses perkuliahan selama 1 semester, bagi adik-adik wajib mengetahui tentang yang pertama adalah RPS ya, rencana pembelajaran semester. Kemudian yang kedua adalah kontrak perkuliahan. Tujuannya apa? Jadi adik-adik akan memahami tentang apa yang akan Anda pelajari selama 1 semester ke depan itu seperti apa. Anda juga tahu apa yang harus Anda lakukan, bab-babnya apa, Anda perlu persiapan apa untuk mengikuti mata kuliah ini. Sehingga nanti diharapkan Anda ini bisa berperan aktif yang akan bermuara pada pemahaman adik-adik yang terhadap mata kuliah yang diambil ini mencukupi, sehingga Anda diharapkan bisa nantinya menerapkan ya apa yang sudah Anda pelajari ini tentunya di konteks nyata ya. Nah, ini adalah lanjutan dari RPS yang sudah Anda baca dan Anda lihat. Ini adalah kontrak perkuliahan ya, nama mata kuliahnya adalah Riset Operasional 2 atau Riset Operasi atau Operation Research ya. Kemudian bobot SKS-nya adalah 3. Nah, untuk pengajarnya, jadi nanti insya Allah Anda akan diajar oleh 3 orang dosen. Yang pertama adalah saya, kemudian 2 Bu Ika Devi, kemudian 3 Bu Trisita. Tentang pembagian kelasnya insya Allah sudah bisa Anda lihat ya, dan tentang teknis pengajarannya seperti apa, apakah nanti kita gabung ataukah masing-masing dosen menangani satu kelas ya, nanti Anda lihat aja lah ya, nanti Anda ikuti. Nah, bisa jadi akan kita gabung, artinya satu bab diajar oleh satu dosen atau masing-masing satu kelas ya, nanti kita lihat lah, itu opsional sebetulnya. Nah, ruangnya 201, 208, 201 ya. Kemudian jadwalnya ini ya tapi karena ini pandemi insya Allah nanti Anda pakai Google Meet ya. Nah, manfaat Anda mengikuti mata kuliah ini bahwa riset operasi ini merupakan salah satu mata kuliah inti dari disiplin teknik industri yang berguna ya dalam ini bukan optimalitas ya, yang berguna dalam menyelesaikan ya persoalan optimalitas dalam suatu sistem industri ya. Ini saya ubah ya, dalam menyelesaikan dalam mata kuliah ini ya, Anda akan dibekali penyelesaian permasalahan optimasi tadi yang bertipe khusus ya. Artinya apa khusus ini ya? Kalau Anda di OR1 itu murni linear programming ya, dan sifatnya itu deterministik. Nah, di OR2 itu ada yang sifatnya probabilistik ya. Apa itu bab yang probabilistik? Ada yang game teori dan ada teori antrian, ada Markov ya, dan programmer dinamis ya. Nah, itu adalah beberapa tipe khusus dari masalah linear programming yang akan kita bahas di OR2. Nah, saya ingatkan lagi bahwa ketika adik-adik menjumpai suatu permasalahan, Anda tidak bisa serta-merta menyelesaikan permasalahan tadi tanpa menyesuaikan dengan model-model yang ada di metode OR ya. Jadi bawa persoalan itu permasalahan apa, kemudian bawa ke dalam bentuk model yang cocok, kemudian baru diselesaikan dengan metode yang terpilih tadi itu. Kita optimalkan lah ya. Jadi nggak bisa ngawur, Anda ketemu jaringan Anda selesaikan dengan Markov. Ya bisa ya, Markov bisa ya. Atau teori permainan. Ya dilihat dulu permasalahannya apa, baru diselesaikan menggunakan model yang cocok. Nah, deskripsi perkuliahannya ya,
Nah, mata kuliah ini berisi tentang pemodelan matematis linier ya, berkaitan dengan sistem industri. Tujuannya adalah mengoptimalkan dalam upaya mengurangi resiko sekecil-kecilnya ya. Nah, pencarian solusi yang menggunakan kaidah-kaidah pendekatan nilai optimal selalu akan digunakan dalam setiap metode teknik di masing-masing babnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan instruksionalnya pada akhir perkuliahan diharapkan Anda ini mampu yang pertama memodelkan berbagai persoalan dalam suatu sistem industri sesuai dengan bentuk-bentuk permodelan yang ada di OR2. Kemudian Anda dapat menyelesaikan ya persoalan optimasi tersebut menggunakan metode yang ada. Yang ketiga, ya, Anda dapat menganalisis serta merancang implementasi hasil optimasi suatu permasalahan pada sistem industri, ya. Nah, untuk strategi perkuliahannya tentunya kita akan banyak menggunakan ceramah oleh dosen pembina ya, karena ini masa pandemi, bisa jadi nanti Anda melihat di channel YouTube ya bab-bab tentang yang akan kita bahas. Kemudian juga kita akan menggunakan Google Classroom ya untuk proses perkuliahannya, juga mungkin sekali menggunakan Google Meet dan lain-lainnya, tapi insya Allah Google Meet akan kita gunakan ya, karena memang kondisinya seperti ini. Nah, ini kondisi idealnya Anda akan diberi tugas untuk melakukan penelaahan artikel jurnal ilmiah tentang materi perkuliahan ya, yang selanjutnya akan dipresentasikan. Selanjutnya ya, Anda diwajibkan untuk mengikuti tugas itu, dan mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dalam mengikuti tugas. Kemudian dosen akan memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa peserta kuliah dalam menyelesaikan tugas dan presentasi yang dilakukan tadi. Nah, seperti biasa ya. Jadi untuk bacaan perkuliahan ya, untuk buku yang harus Anda baca itu sudah banyak ya. Anda bisa googling itu menemukan materi tentang OR itu sudah dabrek, sudah banyak sekali ya. Ini ada Hiller Lieberman ya, Introduction to Operation Research. Ini sebenarnya sudah agak kedaluarsa ya edisinya. Edisi yang terbaru ada 2007, 2014 ada nggak salah. Kemudian ada Taha ya. Ini karena yang saya punya edisi 2001 sama 87 saya ada. Nah, yang terbaru ada, silahkan googling, atau kalau Anda ini ya carilah di toko buku itu ada. Kemudian Anda juga perlu membaca bukunya Bu Cucu Tarliyah ya, produksi PT Sinar Baru Algesindo Bandung. Nah, tugas dan evaluasi setiap bab perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca sebelum mengikuti kuliah. Kemudian mahasiswa diwajibkan menyerahkan review atau artikel jurnal ilmiah yang dikerjakan secara berkelompok. Struktur dan format tugas akan ditentukan kemudian oleh dosen pembina. Ya, ini opsional sebetulnya. Bisa jadi bisa enggak, maksudnya seperti itu, ya. Kemudian setiap kelompok diwajibkan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang dipilih sesuai dengan jadwal perkuliahan, itu juga opsional ya. Karena kita nanti banyak menggunakan Google Classroom sama Google Meet ya. Nah, ujian tengah semester dan akhir semester akan diadakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh jurusan. Nah, ini secara garis besar ya, bahwa kriteria penilaian itu disesuaikan dengan aturan universitas. Nah, pembobotannya adalah 30% untuk tugas dan presentasi, kuis, bab atau UTS, UAS itu adalah 70%. Nah, ini ya pokok bahasanya ya, detailnya pertemuan ke-1 kita akan bahas apa, bisa Anda lihat di kontrak kuliah ya. Pertemuan 1 kita akan bahas tentang kontrak kuliah analisa jaringan. Kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang analisa jaringan dan perencanaan dan pengendalian proyek dengan CPM. Yang keempat adalah teori antrian, kelima teori antrian persentase. Ini
ada artikel presentasi artikel ilmiah ya. Kemudian rantai Markov 7 adalah rantai Markov, presentasi artikel ilmiah juga ada ya. Nah, kemudian ada ujian UTS, setelah UTS tentang programmer dinamis, game teori, simulasi ya, dan selesai ya. Nah, ini ya adik-adik perlu Anda pahami, walaupun nanti kita masuk di GC atau di Google Meet, maksimum keterlambatan Anda adalah 15 menit untuk gabung ya. Jadi kalau sudah 15 menit belum gabung nih, saya anggap Anda ini bisa jadi nggak hadir di kelas ya. Baik, seperti itu kontrak perkuliahannya ya. Silakan disiapkan untuk kuliah 1 semester ke depan. Anda sudah tahu detailnya. Sekali lagi Anda perlu membaca bab-bab yang akan kita bahas. Jadi Anda ini tidak kosong ketika mengikuti mata kuliah ini. Sekali lagi, Anda ini kuliah bukan cangkruan di warung kopi atau di pinggir jalan yang tidak ada rencananya. Anda kuliah itu sudah ada rencana, ada niat, ya ada niat, ada rencana untuk menuntut ilmu, jadi persiapkan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.